Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan serta selamat siang para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya tentunya Tribuners pada siang hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam highlight Koran Tribun Timur edisi Selasa 5 Maret 2024. Dan tentunya dalam beberapa menit ke depan Tribuners kami akan menyajikan informasi-informasi terbaru, terupdate dan terfaktual khususnya yang diterbitkan oleh Harian Tribun Timur dalam edisi kali ini Tribuners. Dan untuk berita pertama Tribuners, sebelum kita membahas tentang seperti apa update pelaksanaan pemilu 2024 dan juga informasi update dari laga yang dilakukan oleh PSM Makassar melawan Persis Solo kemarin. Sebelum itu, izinkan saya membacakan satu berita penting juga di halaman pertama Tribuners. Di halaman pertama di sudut kanan bawah koran
dan 9 kali kalah. Posisi anak asuh Bernardo Tavares kini hanya terpaut 6 poin dari Persita Tangerang yang menghuni zona merah atau zona degradasi. Sementara Persis Solo naik ke peringkat 11 dengan mengoleksi 35 poin. Kekalahan PSM Makassar kali ini terasa menyakitkan bagi seluruh fans. Pasalnya, tuan rumah Persis Solo hanya bermain dengan 10 pemain dalam pertandingan kemarin. Seperti apa informasi selengkapnya Tribuners dapat Anda baca di halaman 7 harian Tribun Timur pada Selasa Maret 2024. Selanjutnya Tribuners, kita akan melangkah ke halaman 8, yakni informasi mengenai mata lokal memilih Tribuners. Ada beberapa informasi yang cukup penting. Yang pertama adalah tentang Golkar yang unggul di Bontoala dan juga Nasdem yang menumbangkan Partai Demokrat di Kabupaten Pinrang. Namun untuk berita tersebut Tribuners tentunya dapat Anda baca selengkapnya di koran harian Tribun Timur. Yang dalam beberapa waktu terakhir memang sementara sudah diisi oleh 8 tokoh berikut. Yang pertama tentunya di posisi tertinggi Tribuners ada dari Ibu Haja Irmawati Bakri, merupakan perwakilan dari Partai Nasdem, yang meraih sebanyak 5.814 suara. Lalu kemudian disusul dengan posisi kedua dari Partai Demokrat ada Bapak Andi Ahmad Rian Ferry yang berhasil meraih total raihan suara sementara sebanyak 5.550 suara. Lalu kemudian di posisi ketiga Tribuners ada Bapak Andi Sofyan Nawir kembali dari Partai Nasdem dengan total raihan suara sementara sebanyak 4.214 suara. Selanjutnya juga ada Ibu Ani Nur Afifah Hartono dari PKB, lalu kemudian ada Bapak Kamarudin dari Partai Nasdem, lalu disusul oleh Ibu Haja Rusnah dari Partai Golkar, dan juga ada Ibu Ratna Arifin dari Partai Gerindra, dan yang terakhir ada Bapak Muhammad Nur Kadri dari Partai Gelora. Lalu kemudian Tribuners untuk Dapil Pinrang 2, tepat di sisi sebelah kanan Dapil Pinrang 1 Tribuners, sebanyak 6 kursi berhasil diraih sementara dengan total raihan suara tertinggi kembali dari Partai Nasdem. Ada Bapak Muhammad Faisal dengan total raihan suara sementara sebesar 5.479 suara. Di posisi kedua juga masih dari Partai Nasdem, yakni Bapak Andi Riksan yang berhasil meraih 4.712 suara. Dan di posisi ketiga Tribuners ada Bapak P. Baharudin Pasi dari Partai Demokrat, lalu kemudian disusul oleh Bapak Abbas dari PKB, juga ada Bapak Haji Masere dari Partai P3, dan yang terakhir di posisi keenam ada Bapak Supardi dari Partai Gerindra. Selanjutnya Tribuners untuk Dapil Pinrang 3. Di posisi pertama dapat kita lihat bersama Tribuners ada Bapak Andri Mulyadi dari Partai Nasdem dengan total raihan suara sementara sebanyak 6.779 suara. Di posisi kedua Tribuners ada Bapak Karno Hawe dari Partai Nasdem juga dengan total raihan suara sementara 4.843 suara. Dan di posisi ketiga ada Bapak Hastan Matanete dari Partai Golkar, disusul oleh Bapak Andi Muhammad Ramdhani dari Partai Demokrat dan juga Bapak Haji Hairudin Bakri dari Partai Gerindra. Dan untuk Dapil Pinrang 4 Tribuners dapat kita lihat bersama untuk posisi pertama berhasil diraih oleh Bapak Jeffriyadi dari Partai Hanura Tribuners dengan total raihan suara sementara 3.991 suara, disusul oleh Bapak Andi Muhammad Fahmi Fahri dengan total raihan suara sementara sebanyak 3.455 suara, dan
Bapak Ilham dari Partai Gerindra dengan total raihan suara sementara 3.049 suara. Dan untuk posisi lainnya berhasil diraih oleh Bapak Amri Manangkasi dari Partai Golkar. Kemudian ada Bapak Hasnur Asikin dari PKB, Bapak Harun dari Partai Golkar, dan juga Bapak Hairul Anwar dari Partai Nasdem. Yang terakhir Tribuners, untuk Dapil Pinrang 5 dengan total 6 kursi dengan total raihan suara tertinggi sementara dipimpin oleh Bapak Abdul Halim dari PKB. Kemudian tokoh-tokoh lainnya yang juga berhasil menduduki 6 kursi tertinggi sementara ada Bapak Usman Bengawan dari Partai Golkar, Bapak Edi dari Partai Nasdem, Bapak Muhammad Amir dari PAN, Saka Irfandi dari Partai Gerindra, dan juga ada Bapak Syamsul Bahar dari P3. Dan yang terakhir Tribuners untuk Dapil 6 Kabupaten Pinrang yakni Paleteang dan juga Patampanua. Untuk posisi tertinggi sendiri berhasil diraih oleh Bapak Syamsuri dari Partai Golkar dengan suara sementara sebanyak 4.069 suara. Kemudian untuk tokoh-tokoh lainnya yang juga berhasil meraih 8 kursi sementara ini adalah Bapak Haji Nasrun Paturusi dari Partai Nasdem, kemudian ada Bapak Muhammad Dahlan dari PDIP, Bapak Hamzah dari Gerindra, Bapak Muhammad Ilman Alimuddin dari Partai Nasdem, Bapak Andi Palawagau Karang dari Partai PKB, dan juga Bapak Hartono dari P3, serta yang terakhir ada Pak Mansur dari Partai Gelora. Ya, untuk itu Tribuners, informasi ini tentunya dapat kami sampaikan per update pada hari Senin kemarin tanggal 4 Maret 2024 yang tentunya dalam beberapa waktu ke depan masih ada kemungkinan untuk berubah. Namun ini adalah hasil sementara yang dapat kami sampaikan yang kami lansir dari KPU Pinrang. Mata Lokal Memilih halaman 8 Tribuners. Satu informasi terakhir datang dari halaman 16 yakni Tribun PSM. Dikutip dari Kota Makassar, setelah melawan Persis Solo, PSM poin, hasil 6 kali menang, 3 imbang, dan 4 kali kalah. Ada 18 poin di markas sendiri yang terbuang. Kalau tak mau terpaku di papan tengah klasmen, juara bertahan Liga 1 ini harus menyapu bersih 7 laga sisa. Sekarang saat ini berada di peringkat 12 dengan 34 poin. Kini mereka harus berjuang menjauh dari zona degradasi. Seperti apa informasi dan berita selengkapnya Tribuners tentunya dapat Anda baca di rubrik Tribun Timur edisi Selasa 5 Maret 2024 Spirit Baru Makassar. Dan tentunya Tribuners jangan lupa untuk menyaksikan informasi-informasi yang kami sajikan dalam beragam program Tribun Timur. Dan untuk mendapatkan akses penuh, Anda dapat melakukan berlangganan dengan koran Tribun Timur dengan menghubungi hotline subscriber Tribun Timur, tertera di layar juga Tribuners. Di hotline subscriber dengan menghubungi 041181155500 melalui fixed phone, atau dapat menghubungi hotline Tribun Family Card melalui via SMS ataupun WhatsApp Tribuners di 081 14135555.
Dan tentunya Tribuners, kami akan senantiasa menyajikan program-program terbaru, menarik dan tentunya informatif bagi Anda semua. Maka dari itu jangan lupa untuk menyaksikan informasi-informasi dan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.